Jadi kali ini kita akan membuat alat untuk pembuatan kompos cair organik, pupuk organik cair PUC. Ini kita pakai drum supaya lebih muat banyak. Pasang dulu kerannya. Jadi begini penampakannya setelah dipasang keran. Ini tujuannya supaya hasil fermentasi dari dalam sini tidak perlu ditimba lagi, ya. Cukup saja lewat keran dari sini lalu keluar ke sini. Jadi saat kita mau ambil cairan PUC-nya tinggal gunakan keran saja, ya. Sedangkan bahan fermentasinya tinggal ditambah saja dari atas, kemudian kita tinggal ditutup saja dengan rapat dan beres. Oke, kita cuci dulu bagian dalamnya. Setelah itu kita mulai dengan bahan-bahan fermentasi. Oke, saatnya kita coba untuk menguji apakah ada kebocoran di bagian keran atau sudah aman. Kita isi dulu dengan air. Oke, setelah dituang dengan air, ternyata tidak ada kebocoran data. Aman, ya. Jadi sambungannya juga aman, ya. Ya. Sekarang kita lanjut ke persiapan fermentasi. Ini kita pakai air, usahakan dianjurkan air sumur, ya teman-teman. Bagus untuk fermentasi. Air yang tidak ada kapuritnya. Oke, bagian dasarnya saya akan pakai sabut kelapa. Ini untuk unsur K, ya. Jadi rencananya di dalamnya itu semua unsur, ya. NPK. Di dasarnya kalium. Ini saya rencananya ambil dari sabut kelapa. Nanti sesudah itu kita tambahkan dengan bagian-bagian pisang untuk unsur P dan nitrogen dan fosfornya. Oke, selanjutnya karena di sekitar tempat tinggal saya ada ini pohon lontar, jadi saya akan menambah lagi bagian dari pohon lontar ini sebagai bahan fermentasi. Itu buahnya, ya. Kita lihat, semoga ada buah yang bisa dimanfaatkan. Jadi buahnya kalau sudah masak itu mengandung gula yang sangat banyak. Nah, ini sangat bagus untuk bakteri-bakteri, kelangsungan bakteri-bakteri yang dikembangbiakan. Kita juga akan cari sabut jaring. Ini biasa teman-teman apa ya? Ini saya mau alas di bagian keran biar tidak bahan-bahan fermentasinya tidak nyumbat, ya, tidak sumbat, ya, di bagian keran. Oke, lumayan susah juga, ya, cari buah lontarnya. Karena sebagian besar ketika sudah
jatuh dari pohon itu langsung dimakan oleh hewan-hewan yang ada di sekitar ya. Sapi juga senang sekali makan yang begituan. Coba kita pindah alamat. Oke, ketemu satu nih. Ya, sangat bagus. Ini sangat bisa dipakai ya. Ini sudah ada hewan yang mencoba untuk memakannya. Oke. Tidak banyak yang kita dapat ya volunteernya. Nanti bisa ditambah di waktu-waktu berikut. Ini sudah lumayan. Jadi volunteer ini sudah diuji dan khasiatnya lumayan bagus ya. Karena buahnya manis ya. Jadi kita akan coba langsung ya buat fermentasi dengan buah lontar juga. Ini kalau teman-teman mau pakai buah lontar, usahakan yang dalamnya sudah berwarna kuning ya, sudah matang, sudah masak buahnya. Kalau masih muda, masih keras, diperam dulu, dibiarkan saja dulu sampai ini supaya kadar gulanya semakin banyak ya. Oke, nah begini nih teman-teman penampakan buah lontar yang sudah siap untuk difermentasi ya. Warnanya keemasan ya. Kalau yang ini masih belum matang, masih muda. Jadi kita peram dulu, beberapa waktu baru ditambahkan ke dalam tempat fermentasi. Oke, yang pertama saya akan alas dulu. Ini saya mau alas di wilayah keran sini ya. Tujuannya untuk menghalangi bahan-bahan yang kecil ini masuk ke keran airnya. Oke. Kemudian untuk kalium terus buah lontar ini baiknya ambil yang warna kuning saja, tapi sudahlah saya masukkan semuanya. Penting sudah ada tempat ya, sudah dicabik-cabik jadi bakterinya bisa masuk ya, atau tuh air fermentasi nanti bisa meresap. Oke, cukup dulu. Kita cari lagi bagian-bagian pisang untuk menambah N dan P. Oke, bahan untuk dari batang pisangnya sudah dicacah, dan untuk sumber N-nya diambil dari bagian bawah ya, dari batang pisang, bisa disebut bonggol ya.
bonggol pisang. Itu kaya akan N, dan batangnya kaya juga akan P ya, N dan P. Lebih banyak P kalau tidak salah. Oke, jadi untuk P sudah kita dapat dari buah lontar yang tadi ya. Di tempat kami biasa disebut buah siboak ya. Terus K-nya dari sabut kelapa tadi, terus N-nya dari bonggol pisang ya. P juga dapat tambahan dari batang pisang tadi. Terus masih ada unsur-unsur mikro yang lain. Ini sudah cukup lah. Nanti bisa ditambah dengan bahan-bahan yang lain seperti air beras, kulit pisang, kulit buah bisa ditambahkan. Oke. Untuk bahan dasarnya sudah. Sekarang saatnya untuk memasukkan para pekerja bakteri-bakteri fermentasi. Oke. Sekarang saatnya kita tambahkan teman-teman pekerja. Ini saya ambil dari EM4. Ini dia. Ya. Teman-teman pekerja kita adalah mikroorganisme. Ini ada banyak-banyak bakterinya di sini. Nah, saat mereka kerja, mereka butuh makan. Biasanya pakai gula merah yang lebih disarankan, tetapi karena gula merahnya tidak ada, jadi kita kasih makan pakai gula putih. Ya. Oke, disclaimer on ya teman-teman. Tolong jangan ambil gula dari lemarinya mak-mak. Yang kedua, walaupun beli sendiri, jangan campur M4 dan gulanya di depan emak-emak, karena gula lagi mahal. Itu bisa menyebabkan keributan yang tidak perlu di dalam rumah tangga. Jadi tolong sedikit hati-hati, jangan sampai pekerjaannya tertunda karena keributan yang tidak diperlukan. Oke, lanjut, kita larutkan dulu gulanya. Untuk takaran teman-teman bisa lihat di botol EM4-nya atau di video-video tutorial yang lain. Kalau saya tidak pakai takaran tertentu, yang penting kita taksir saja dari jumlah air yang ada. Gula ini cukup ya untuk memberi makan bakteri-bakteri yang kita campurkan dari botol EM4 ini. Ya, jadi harapan kita bahwa dengan jumlah gula yang ada mencukupi ya kebutuhan bakteri-bakteri yang ada. Jadi kita atur saja supaya airnya jangan sampai tawar. Jadi kalau airnya sampai tawar berarti kita harus tambahkan gulanya. Ya. Jadi bakteri-bakteri ini butuh glukosa, dan glukosa itu bisa kita ambil dari gula merah maupun gula putih. Kita larutkan dulu gula pasirnya. Oke, saatnya kita menambahkan air, kemudian larutan yang 4 tadi dengan gula.
ke dalam bahan-bahan tadi, ke dalam tempat fermentasi. Nanti bahan-bahan lain bisa ditambahkan kemudian seperti kulit buah ya, kulit buah atau air cucian beras, atau mau tambah gula juga boleh ya, untuk bakterinya semakin kaya. Jadi khusus untuk buah lontarnya semakin banyak semakin bagus, karena dia mengandung gula yang sangat banyak. Jadi kalau ada buah lontar yang sudah masak, diperbanyak saja buah lontarnya. Itu kaya akan unsur P ya, kaya akan unsur P untuk merangsang bunga dan buah ya. Jadi sebagian besar kelompok buah-buahan itu kaya akan unsur P ya, tetapi perbedaan yang dimiliki oleh si buah lontar ini atau si bokin adalah dia bukan hanya unsur P-nya saja, tetapi dia juga mengandung gula yang tinggi ya. Jadi bakteri pelarut P, bakteri pelarut P itu akan berkembang dengan sangat baik. Mikroorganisme yang berfungsi untuk menguraikan unsur kimia P yang ada di buah itu yang berkembang dengan baik ya. Oke, untuk sementara kita cukup dulu bahan-bahan yang ada. Setelah itu kita tinggal tutup rapat. Lalu kalau tutupan yang tidak bisa dibuka, yang rapat sekali, teman-teman harus tambahkan lubang di sini, terus pakai selang ke air, ke dalam botol atau ke dalam jerigen. Tujuannya supaya selang itu sebagai alat pernapasan atau saluran untuk gas itu bisa keluar, dan keluarnya tidak langsung ke udara tapi ke air, supaya selang tadi itu tidak bisa diakses oleh lalat dan lain sebagainya. Jadi mereka tidak bisa masuk lihat selang. Jadi ketika selangnya bermuara ke air yang ada dalam botol atau jerigen, maka lalat atau bakteri yang lain tidak masuk lihat selang itu. Jadi kita menghindari supaya serangga-serangga yang bisa merusak proses fermentasi itu masuk ke dalam tempat ini. Tapi kalau drum yang saya pakai ini kalau gasnya banyak, ini dia bisa terangkat sedikit ini. Jadi tidak harus takut meledak sewaktu-waktu ya. Aman. Tinggal tambahkan saja pemberat. Kita tambahkan pemberat. Oke, sekian dulu fermentasi kali ini. Nanti kita cek lagi di part yang berikut. Kalau sudah jadi, kita akan aplikasi ke tanaman. Lumayan lelah juga pekerjaan hari ini, dan sambil beristirahat kita menikmati dulu yang sudah jadi. Ini jenis apa nih? Kristal atau apa nih? Ya, ini sudah manis ya. Walaupun kulitnya masih seperti ini, dia sudah manis sekali. Dan dia bisa besarnya bisa sampai 3 kali lipat. Tahun sebelumnya, 2 tahun lalu sebelum saya pindah ke tempat kerja, ketika masih rajin fermentasi, itu buahnya itu bisa ya
kita pegang itu dengan tangan seperti ini. Mungkin 4 kali ya, kali lebih besar dari ini. Jadi kita mau coba lagi fermentasi dengan harapan bisa maksimal lagi pohon buah ini. Oke, mari beristirahat, mari menikmati. Selamat bertanam buat teman-teman yang tergerak untuk bertanam, hijaukan pekarangan kita.